Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ya, ternyata sangat tersiksa tanpa hangat pelukmu. Ternyata dia sangat tersiksa tanpa hangat pelukmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu ya. Jadi ambil aja yang positifnya, jadikan pembelajaran, buang yang negatif. Dan kalau kamu kepingin yang simple, mau to the point aja, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Sora belum selesai ngocok udah langsung kebuka satu kartu, teman-teman. Tadi kan Sora udah bilang dia itu sangat-sangat tersiksa tanpa hangat pelukmu ya. Di sini terlihat teman-teman ya, khususnya ketika di malam hari. Ini ada simbol secara bulan ya. Khususnya mungkin di malam hari ya teman-teman. Dia itu merasakan ada energi yang sangat-sangat kesepian, energi yang sangat-sangat keterbergantungan sama kamu. Ada energi codependent ya teman-teman. Codependent ya. Ribet banget orang ngomongnya. Jadi energi ketergantungan dia sama kamu sangat besar ya. Jadi dia itu sangat mungkin banget secara energi, secara emosi dan secara banyak hal ya. Dia itu sangat-sangat bergantung sama kamu. Karena kamu mungkin sekali menjadi seseorang yang sangat-sangat mendukung dia, membantu dia, menyupport dia. Jadi ketika dia itu kehilangan energi support itu, dia lalu menjadi sangat-sangat sedih dan sangat-sangat bergantung ya. Mungkin banget dia mencari-cari kamu, mendamba-dambakan banget energi kamu teman-teman ya. Dan dia tuh jadi seperti tidak bisa sendiri atau tidak terbiasa mengalami kesendirian gitu ya. Karena ada energi selalu kamu temenin dia, kamu selalu dukung dia. Ada energi yin dan yang, energi keseimbangan, dimana hangat pelukan kamu dan ada koneksi secara fisik di antara kalian juga membuat energi keseimbangan untuk dia. Dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa menyeimbangkan dia teman-teman ya. Balancing each other ya. Jadi kamu itu punya sisi yang dia tidak punya ya. Dan mungkin begitu juga sebaliknya. Misalnya dia punya sisi yang kurang teliti, nah kamu menjadi seseorang yang lebih teliti. Kalau dia kurang romantis, kamu jadi seseorang yang lebih romantis dan sebagainya teman-teman. Tapi dia merasa dengan kamu ya, dinamika dengan hubungan dengan kamu, dia merasa ada energi-energi yang kuat teman-teman ya. Dan yang Sora lihat di sini, orang ini sangat-sangat terpanggil ya untuk bisa membawa hubungan kalian pada level komitmen yang lebih serius ya. Jadi mungkin banget ada yang mau menuju ke arah pernikahan, nyeriusin kamu dan sebagainya, karena di sini ada energi proposal ya teman-teman. Jadi orang ini sangat rindu ya, tanpa ada kamu tersiksa batinnya, tidak seimbang, dan dia sangat terpanggil untuk menyeriusi hubungan kalian. Teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu adalah seseorang yang mungkin kamu tidak pernah menduga. Kalau ternyata dia sangat-sangat menderita tanpa energi kamu, tanpa pelukan kamu, tanpa energi support dari kamu, tanpa kontak fisik dari kamu teman-teman. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini ada energi dia yang kamu tidak menduga. Orang ini mungkin akan datang untuk mengungkapkan isi hati dia yang sebenarnya seperti apa, yang sudah selama ini mungkin dia tekan, mungkin selama ini dia menahan diri teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian itu ada begitu banyak konflik ya. Nah, begitu banyak konflik di sini teman-teman ya, yang mana kamu mungkin banget dapat satu atau dapat dua atau dapat semua alasannya ya. Jadi namanya kamu tuh bacain general, misalnya contoh ya, kalau kamu tuh dapat salah satu atau salah dua saja ya sudah, itu sudah resonatnya 20%. Tapi misalnya kayak, oh aku ciri-cirinya tapi aku nggak seperti itu loh, tapi jalan ceritanya seperti kamu tuh gimana dong ya, itu pasti ada unsur resonatnya, paham ya maksudku? Jadi kamu tuh kalau namanya general reading ya, kadang-kadang dia tidak secara utuh komplit
komplit untuk kita, tapi kita harus bisa memilah gitu loh, intinya yang dapat untuk kita seperti apa. Paham ya? Nah, di sini ada kemungkinan ya, situasi hubungan kalian yang menjadi kendala adalah satu, ada situasi di mana ada konflik ya, teman-teman. Di sini ada family konflik. Jadi artinya apa? Mungkin dia itu ada yang kalian belum dapat restu ya, dari keluarga atau dari lingkungan, karena memang mungkin secara banyak hal, mungkin budaya, sara, atau ada situasi sosial atau situasi ekonomi yang berbeda di antara kalian tuh jadi konflik. Status kalian seperti apa? Misalnya contoh, salah satu dari kalian sudah single parent, misalnya janda atau duda, kadang-kadang ada yang nggak setuju misalnya. Nah, ada juga yang mungkin terkendala karena keluarganya dia ya, dia mungkin masih harus mengurus keluarganya yang penuh dengan konflik, masalah internal keluarga dia, apapun itu ya teman-teman ya. Karena namanya kalau sudah ngomongin internal konflik itu luas sekali, aku tidak bisa jabarkan satu demi satu ya. Lalu di sini juga ada kemungkinan third party situation. Jadi mungkin banget ternyata ada orang lain ya selain kamu mungkin dalam hubungan ini. Jadi ada situasi pihak lain ya, bisa lawan jenis lain, atau tadi yang Sora bilang ada orang ketiganya, mungkin anaknya, keluarganya dan sebagainya ya. Teman-teman, orang ini pun gimana pun juga sebenarnya menyadari bahwa dia itu punya banyak sekali red flag ya. Ini mungkin yang menjadi masalah juga dalam hubungan ini ya. Orang ini mungkin banget punya banyak emosi-emosi yang negatif atau perilaku yang mungkin masih negatif ya. Dia banyak masih menyimpan rahasia. Juga di sini mungkin ada manipulasi teman-teman di sana ya. Tapi kalau yang Sora lihat ya, ini juga akhirnya berhubungan dengan banyaknya ketidakpastian soal masa depan hubungan ya. Karena mungkin banget komunikasi di antara kalian bermasalah, masih banyak hal yang harus diberesin gitu ya, needs work. Jadi intinya gini, ada masalah dari luar hubungan kalian yang tadi Sora udah bilang kompleksitas konfliknya, tapi ada juga masalah yang dari dalam, dari antara kalian berdua ya. Mungkin ada komunikasi yang bermasalah, terus habis itu ada perencanaan soal masa depan yang belum kelar ya teman-teman. Orang ini tuh sebenarnya adalah seseorang yang charming ya. Jadi mungkin sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan energi lawan jenis misalnya ya. Orangnya ini penuh dengan energi romantisme teman-teman ya. Namun saat ini kalau Sora lihat, orang ini terpanggil untuk punya energi bisa untuk happily ever after untuk sama kamu. Jadi di sini orang ini terpanggil untuk punya komitmen jangka panjang sama kamu, untuk memulai sebuah keluarga, mungkin untuk membuat hal-hal yang bikin bahagia gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ya, ketika tidak ada kamu ya, ketika kamu mungkin pernah berusaha sangat-sangat besar. Karena mungkin banget ya, sebelumnya orang ini itu membuat kamu seperti harus berusaha sendiri gitu ya. Terus habis itu berat sebelah gitu ya. Makanya mungkin sekali kamu pun akhirnya memilih mungkin untuk pasif, tidak banyak berupaya lagi gitu ya. Kita sekarang coba lihat ya, ciri-cirinya dia itu seperti apa. Ciri-cirinya dia seperti apa sih sebenarnya. Yang pertama, orang ini sedang memulai finansial atau keuangan ya. Jadi sangat mungkin lagi membangun bisnisnya atau pekerjaannya, dan orang ini sedang sangat-sangat berkonsentrasi tentang situasi keuangan dia ya teman-teman ya, kalau yang Sora lihat di sini. Lalu ya, orang ini juga romantis ya, dia itu juga senangnya dimanjakan atau senang memanjakan ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ada satu awal yang baru dalam relasi dengan kamu ya. Jadi mungkin banget relasi yang dijalankan sama kamu itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan romantisme ya. Orang ini itu mencari status sosial yang tinggi ya. Jadi makanya keberhasilan finansial menjadi sangat-sangat penting untuk dia, karena dia mencari status sosial yang tinggi, ingin untuk mendapatkan kesuksesan. Seseorang yang cenderung ya secara keuangan berusaha untuk independen atau mandiri. Seseorang yang mungkin banget ya, kamu kenal sama dia itu dia teman yang udah lama, udah pernah kenal sebelumnya. Terus habis itu kalau Sora lihat di
banyak kebahagiaan. Terus habis itu orang ini suka kumpul-kumpul ya, kalian mungkin kenal karena pernah jadi teman bareng. Wow, ini pentacle kuat banget ya. Jadi ini orangnya realistis kayak gitu ya. Terus habis itu orangnya juga kalau Sora lihat rajin untuk bekerja keras untuk namanya pekerjaan, teman-teman ya. Kenapa sekarang dia sangat rindu, hangat pelukmu ya. Teman-teman, dia merasa bersalah karena ada kesalahpahaman di antara kalian ya, ada misunderstanding ya. Dan sepertinya dia merasa situasi ini harus diperbaiki karena dia merasa banyak kesalahpahaman ya di antara kalian ya. Terus habis itu ada begitu banyak kebingungan, komunikasi yang tidak jelas ya, banyak hal yang juga belum jelas mungkin status hubungan kalian, ada situasi yang menggantung dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, ada situasi toxic connection ya, itu juga yang mungkin membuat dia membuat kamu menjauhi dia karena terasa toxic, teman-teman ya. Nah, sehingga kamu berusaha keluar dari hubungan itu, dan ketika kamu sudah tidak ada di sana, dia merasa energi keterhilangan yang besar ya, teman-teman. Dan mungkin sekali pada saat ini orang ini sedang bermanifestasi ya. Kalau Sora di sini, orang ini sedang bermanifestasi untuk bisa hubungannya lanjut sama kamu. Karena kalau Sora lihat di sini, dia banyak merasakan efek dari karma ya, teman-teman. Jadi dia ada merasakan efek mungkin dari konsekuensi atas selama ini tindakan dia yang salah dan sebagainya ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, jadi dia banyak dari mereka yang mengalami proses perkembangan secara spiritual ya. Kita nggak tahu apa yang dialamin. Kita coba lihat di sini ya. Aku dari tadi baru ngocok langsung kartu pada loncat-loncat semua yang dia rasakan ya. Dia teringat janjinya dia ya, teman-teman. Karena mungkin dia pernah janji untuk setia sama kamu, fokus sama kamu ya, atau tidak meninggalkan kamu ya, teman-teman. Dan dia sangat-sangat punya rasa energi keterhilangan dan kehilangan energi kebahagiaan karena dia teringat semua kenangan bahagia di antara kalian ya. I still remember the good times we shared ya. Jadi dia keingetan kenangan-kenangan manis di antara kalian ya, yang penuh dengan kebahagiaan. Dan dia bisa merasakan loh, ada telepati batin di antara kalian ya. Dan dia tidak bisa jauh pikiran dia dari kamu ya. Dan ketika dia jauh dari kamu ya, ada rasa terkoneksi, terhubung seperti kecarian kamu ya. Dan ini juga mungkin banget merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi di antara kalian ya. Karena ini memang ada divine counterparts, memang secara energi semesta berandil dalam hubungan ini ya. Berkontribusi dalam hubungan ini karena di sini memang ada hubungan secara soulmate atau twin flame ya, teman-teman, sehingga kalian tuh terhubung dengan sangat kuat. Makanya ada telepati batin yang tidak bisa lepas begitu saja ya. Dan ada energi hasad yang sangat kuat saat ini, terpanggil dia dengan hasad yang kuat, baik secara energi maupun secara fisik ya. Ada hasad fisik yang sangat kuat dia rasain ke kamu, teman-teman ya. Tubuhnya sangat menginginkan sentuhan kamu. Walaupun dia mungkin ada orang yang ketiga pun, ya, di sini dia menyadari bahwa energi kamu tidak bisa tergantikan, irreplaceable, ya. Karena dia itu jadi tanpa sadar membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, ya. Dan orang ini pun merasa bersalah, ya, makanya dia ingin minta maaf, ya. Kalau atas apa yang sudah terjadi di antara kalian, ya, ada energi dia merasa bersalah. Even though I don't show it, I am sorry for how things went between us. Bagaimana apa yang sudah terjadi di antara kalian, dia merasa bersalah. Dan dia sangat butuh kamu karena kamu itu energi membuat dia merasa nyaman. Jadi sangat mungkin banget tanpa ada pelukan kamu, dia kehilangan rasa nyaman itu, teman-teman, ya. Kehilangan energi rasa nyaman. Dan dia sekarang berusaha untuk bertanggung jawab sama apa yang sudah dia lakukan. Jadi ketika dia mendapatkan karma atau konsekuensi dari apa yang dia tabur, ya, dia sedang berusaha untuk bertanggung jawab sama hal itu, ya. Jadi kayak ada tabur tuai lah, ya, teman-teman. Dan dia tuh banyak mendapatkan pertanda, clues, ya, pertanda yang tidak bisa dia ingkari, yang berhubungan dengan kamu, dengan koneksi kalian. Karena memang kamu tidak bisa digantikan, ya. No other can compare to you. Kamu cuma satu-satunya yang istimewa.
Orang ini pernah teralihkan pikirannya, fokusnya teman-teman ya ke kamu. Tapi di sini energi dia sangat butuh kamu terlalu besar. Dan dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat masa depan itu tanpa kamu seperti apa. Tapi dalam segala sesuatu dia yakini sekarang akan ada masa depan di antara kalian. Ya, walaupun itu waktu yang diaturkan sama semesta. Dan kamu menjadi energi yang sangat-sangat banyak menginspirasi dia. Ketika dia banyak diem, itu sebenarnya karena dia ngerasa bersalah sama kamu. Ngerasa situasinya nggak cukup aman, teman-teman. Ya. Dan dia sekarang sedang berusaha untuk melakukan hal yang lebih baik ya. Better future, teman-teman. Karena memang dia masih sangat-sangat sayang kamu. Kamu adalah orang yang paling tersayang buat dia. Bagaimana hubungan ini ke depannya? Apakah akan ada potensi baik? Teman-teman, di sini memang ada ikatan tali benang merah takdir ya. Jadi sejauh apapun kalian berjauhan, memang ada jalan kalian untuk sama-sama lagi ya. Kalau sudah ngomongin benang merah takdir, itu kan misteri ilahi. Buat kalian yang sering bertanya, Kak kenapa? Tapi aku nggak mau karena dia sudah A, B, C, D, E, F, G. Ya, tapi kamu bisa lihat ya, energinya ya memang dia pada akhirnya akan selalu kembali kepada kamu ya, teman-teman. Karena memang sudah ada jalan takdir ya. Dan dia menyadari bahwa situasi ini memburuk karena ada intervensi orang ketiga. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ingin fokus kembali ke kamu, ya. Orang ini akan memulai komunikasi lagi sama kamu, ya, berusaha mencari kamu, berusaha mantauin sosial media kamu. Dia ingin menyampaikan sama kamu apa yang dia rasakan. Abis itu dia juga di sini kalau Sora lihat kepingin untuk berkomunikasi sama kamu, menyatakan kerinduan dia. Dia ingin memperbaharui, teman-teman. Ya, cinta yang baru sama kamu, new love itu kan gak harus orang baru sebenarnya. Tapi di sini lebih kepada dia ingin memperbaharui hubungan cintanya dia sama kamu, ya teman-teman. Dan ingin membangun suatu koneksi yang lebih sehat di antara kalian, ya. Jadi orang ini tuh ingin ya berubah untuk jadi sesuatu yang lebih positif. Karena di sini memang sudah ada energi telepati dan dia merasa sangat-sangat terkoneksi gitu ya. Sora, tapi apakah hubungan ini bisa diberikan kesempatan? Teman-teman jawabannya yes. Hubungan ini bisa diberikan sebuah kesempatan ya. Ini jelas ada tulisannya yes. Hubungan yang memang perlu untuk diayomi, saling belajar ya, saling nurturing kayak gitu ya. Sambil berproses untuk menjadi harmoni, teman-teman. Memang kamu tuh membawa energi membimbing dia, mengayomi dia ya. Tapi kalau Sora di sini memang ada ketulusan cinta kok dari dia untuk kamu, teman-teman ya. Jelas ada ketulusan cinta ya. Jelas ada satu pemikiran di sini yang berubah ya. Kalau Sora di sini ada proses pemikiran dia yang berubah. Terus habis itu ada banyak pembelajaran di sana. Karena dia sudah terhantam dengan yang namanya kenyataan. Kenyataan kalau dia salah, kenyataan bahwa dia sangat butuh kamu, kerinduan sama pelukan kamu tuh sangat-sangat kuat, dan bagaimana kamu bisa memberikan dia energi rasa aman dan nyaman. Itu sih teman-teman intinya. Oke, jadi dia akan berkabar sama kamu. Satu kartu untuk kamu. Teman-teman memang ya, kalau namanya sudah pernah dikhianati itu tidak gampang ya. Ini bisa dibicarakan, bisa disampaikan. Karena kalau namanya sudah pernah dikhianati itu memang tidak gampang untuk percaya lagi dan memang butuh waktu gitu ya. Namun kamu akan melihat nanti kebenarannya seperti apa ya. Ini kan truth di sini. Dia akan menyatakan kebenarannya. Jadi kalau memang kamu nggak langsung percaya pun ya memang proses naturalnya seperti itu. Kamu akan bisa lihat lah nanti kenyataannya seperti apa. Ya, daripada dipanjangin kali lebarin, lihat aja kenyataannya seperti apa ya. Kamu akan lihat kebenarannya seperti apa. Dari sanalah kamu baru bisa mungkin menilai. Kamu dari sana baru bisa tahu kamu bisa percaya sama orang ini lagi atau enggak gitu intinya ya. Karena kadang-kadang kalau cuma dengar dari omongan di awal kan kadang susah percaya ya teman-teman. Oke, ini aku ambil karena aku mau lihat ini ya. Untuk astrologinya ada Taurus, Virgo, Scorpio, Pisces, Virgo lagi, Cancer, dan ada Taurus, serta Taurus lagi, serta Libra. Jadi Taurusnya cukup kuat ya, kalau aku lihat di sini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba alfabet yang terbuka.
Teman-teman yang kepingin untuk tahu jalan hidupnya ya, mungkin untuk jadi tahu perjalanan cintanya seperti apa, atau perjalanan kehidupannya dia itu seperti apa jalannya, teman-teman silakan baca Bazi ya buat tahu jalan hidup sendiri. Atau teman-teman bisa baca tarot dengan metode video YouTube seperti yang aku bikinkan untuk kamu hari ini. Tapi spesial hanya untuk kamu, khususnya untuk kalian yang mungkin senang pembacaan yang detail, senang pembacaan yang komplit. Terus mungkin kamu sibuk, kamu susah untuk ngatur waktu janjian reading, cocok banget tuh ya kalau kamu ambil paket-paket yang video. Oke. Atau mau belajar kartu tarot sendiri deh Sora, boleh juga teman-teman ya. Silahkan. Oke, kalau kita berjodoh, kamu bisa belajar sama Sora. Oke. FCK JH NSW JHE PZW OP 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.